Broadcast, share for goodness. We are here to accompany you, provide benefits and convey. Ya, baik. Kembali lagi semuanya bersama saya Rizky Setiawan dan juga Sutra yang saat ini menemani saya di kesempatan petang hari ini. Dan bagaimana kabar semuanya pada kesempatan sore hari ini? Masih dalam keadaan yang semangat tentunya dan masih dalam keadaan yang sehat. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Sutra ya. Semangat dong. Ya, baik. Kalau tadi saya dengan Jo membahas mengenai persiapan kegiatan belajar secara bertatap muka pada bulan Juli yang akan datang. Lalu bagaimana persiapannya tadi sudah berbincang bersama kami salah satu dosen dari Universitas Yosudarso, kemudian ada juga dari Dewan Pendidikan Jawa Timur, ada Bapak Isa Ansori, dan saat ini kita akan berbincang dengan siapa Sutra? Oke, ini salah satu guru tempat saya PLP, MA Nurul Huda. Ya, dengan Sedati Sidoarjo. Dengan Ibu atau Bapak siapa? Dengan Bu Nisa. Halo Bu. Bu Nisa. Baik, Bu Nisa selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Nisa bisa dijelaskan Bu untuk program pemerintah pada bulan Juli yang akan datang ini akan mengadakan kegiatan belajar mengajar secara bertatap muka. Sejauh ini di tempat Ibu mengajar persiapannya apakah sudah dilakukan Bu Nisa? Kebetulan di tempat saya mengajar itu sudah memulai tatap muka, tapi tidak seluruhnya masuk. Jadi sepertiga dari siswa itu setiap hari sudah mulai masuk ke sekolah. Begitu ya. Per kapan Bu Nisa? Awal Januari. Awal Januari kemarin sudah mulai beberapa sudah mulai yang masuk ya Bu Nisa ya. Iya. Ya, dan itu rencananya ke depan akan ditambah lagi kuotanya atau tetap seperti itu Bu Nisa? Iya, untuk ke depannya kemungkinan akan ditambah lagi. Persiapannya minggu depan insya Allah seluruh guru akan mendapatkan vaksin dari pemerintah sehingga nanti guru-guru juga siap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti itu. Ya, baik. Ada pertanyaan Sutra ke Bu Nisa? Oke Bu, sebelumnya kan memang dari MA sendiri sudah mengikuti belum kayak protokol kesehatan PSBB atau PPKM? Karena memang kan sebelumnya full daring Bu. Itu bagaimana Bu? Ya, memang sebelumnya full daring. Itu dari awal tahun ajaran baru itu full daring. Tapi semenjak UTS sudah kami masukkan itu karena melihat ketidakefektifan daring. Jadi karena tempat saya mengajar itu kan di pinggir kota gitu ya. Jadi siswa-siswa banyak yang terkendala terhadap pertama handphone dengan kapasitas yang tidak banyak. Sehingga kalau guru-guru melakukan atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang beragam itu banyak yang tidak bisa mengikuti. Kemudian karena faktor ekonomi membuat siswa terkadang tidak memiliki kuota yang cukup banyak. Gitu. Jadi semisal semua guru melakukan pembelajaran tatap muka secara lewat Zoom, Google Meet itu kurang efektif karena yang ikut itu cuma nggak sampai 10 orang. Jadi dengan melihat kondisi-kondisi seperti itu ya sudah kita masukkan saja dengan menerapkan protokol kesehatan dan kita sesi, kemudian sepertiga dari siswa itu masuk seperti itu. Iya, Bu Nisa masih bersama kami? Iya masih. Ya, baik Bu Nisa tadi disampaikan di awal oleh Bu Nisa bahwa pada bulan Januari itu sudah mulai dilakukan untuk kegiatan belajar mengajar pada siswa ya, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas. Nah, awal mula sosialisasi ke wali murid sendiri bagaimana respon dari wali murid ketika itu akan dilakukan di tempat Ibu? Oh iya. Sebelum melakukan pembelajaran tatap muka, memang kita memberikan surat pernyataan kepada wali murid gitu ya. Jadi wali murid boleh melarang anaknya untuk tidak masuk itu tidak apa-apa. Jadi tetapi
banyak yang mengizinkan. Yaitu tadi karena faktor ekonomi, di rumah juga jarang belajar, jadinya main terus. Akhirnya banyak wali murid yang mengizinkan untuk anak-anaknya masuk. Tetapi untuk wali murid yang tidak mengizinkan anaknya masuk juga tidak apa-apa. Kami juga tetap memberikan materi secara daring seperti itu. Iya, baik. Kemudian kalau Ibu Nisa sendiri secara profesi sebagai guru itu lebih nyaman yang mana ketika akan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau justru Ibu lebih sreg ya istilahnya dengan daring, Bu Nisa? Iya. Kalau saya kan mengampu mata pelajaran matematika, otomatis saya lebih sreg menggunakan tatap muka secara langsung seperti itu. Nah, saya pernah melakukan pembelajaran lewat Google Meet, itu juga efektif. Tapi kurang efektifnya ya tidak semua siswa bisa ikut ke dalam Google Meet itu. Dan saya juga tidak boleh sering-sering untuk melakukan tatap muka secara Google Meet gitu, karena kasihan anak-anaknya terbebani dengan masalah kuota itu tadi. Jadi kalau secara langsung anak-anak bisa lebih paham. Kalau lewat daring kan hanya lewat video, saya membuat video penjelasan gitu kan. Tapi kalau tidak ada interaksi antara guru dan siswa kurang mengena gitu kalau matematika. Iya, Bu, karena Ibu kan guru mata pelajaran matematika, Bu ya. Apakah pemahaman murid-murid ini lebih gampang memahami ketika Ibu menyampaikan langsung secara tatap muka atau melalui daring? Iya, kalau matematika lebih suka saya yang menjelaskan seperti itu. Meskipun daring pun anak-anak lebih suka saya membuat video daripada saya hanya mengutip video orang untuk saya berikan ke anak-anak. Seperti itu. Mantap. Ya, artinya penjelasan Ibu ketika menyampaikan materi matematika tersebut lebih enak yang mana? Bertemu siswanya atau melalui daring? Jelas bertemu siswanya. Bertemu siswanya. Kalau matematika. Ya. Artinya mereka ketika akan melakukan mata pelajaran melalui daring ini mereka umumnya bisa langsung paham atau melalui tahapan-tahapan dengan pengulangan-pengulangan menjelaskannya, Bu? Kalau daring? Iya, kalau daring. Oh, kalau daring ya itu tadi, kalau anak-anak yang betul-betul ingin belajar gitu, dia pasti akan menchat saya secara pribadi untuk menanyakan kalau dia kurang paham di mana gitu. Nah, kalau yang sekedar hanya memenuhi tugas dan menggugurkan tanggung jawab gitu ya tidak ada respon apa-apa gitu. Tapi itu nanti akan terkendala pada pemberian nilai ya, Bu? Iya, itu pasti. Nanti kalau di nilai akhirnya atau ulangan harian, penilaian tengah semester itu sangat kelihatan mana anak yang paham, mana anak yang tidak paham itu sudah terlihat. Iya. Tapi sebenarnya ada perbedaan tidak, Bu Nisa, ketika Ibu ada beberapa murid yang ternyata ahli di bidang matematika begitu, kemudian ketika melakukan menyampaikan materi pelajaran Ibu melalui daring begitu, mereka jadi menurun nilainya, apakah ada kejadian seperti itu, Bu Nisa? Alhamdulillahnya tidak. Jadi anak-anak tetap bisa ngikutin, kalau yang minat matematika itu masih bisa mengikuti penjelasan saya yang saya berikan melalui video itu. Oh ya, baik. Baik, artinya dari pihak wali murid sudah sangat setuju ya, Bu, karena akan ada kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ini dari wali murid di sekolah Ibu, umumnya mereka menyetujui ya, Bu Nisa ya? Iya, mereka setuju semua, alhamdulillahnya. Iya, rencana akan ditambah berapa banyak kuotanya, Bu, ke depan? Kalau bisa setengahnya. Kalau kemarin kan sepertiga, hanya kelas 12 saja yang kami masukkan ke sekolah karena mau ujian-ujian gitu ya. Untuk kedepannya ini mungkin dari kelas 10, kelas 11 masuk semua, tapi dibagi menjadi 2 bagian. Jadi ada 2 sesi. Oh begitu. Nah di dalam sekolah itu nanti bagaimana? Karena kalau kita sudah masuk ke dalam sekolah begitu dengan peraturan yang baru, tentunya tidak bisa disamakan kan, Bu, dengan sekolah-sekolah ketika sebelum pandemi kan, Bu Nisa ya. Ini apa yang dilakukan di sekolah Ibu? Misalkan istirahatnya harus di dalam kelas, tidak boleh kemana-mana. Kemudian ketika pulang sekolah pun orang tua harus menjemput karena dikhawatirkan nanti putra-putrinya mampir kemana-mana kan juga rentan terpapar COVID-19 kan, Bu Nisa ya. Apakah itu juga dilakukan di tempat Ibu?
Iya, iya kalau itu sudah pasti dilakukan. Jadi kita menyediakan kantin di dalam sekolah, jadi tidak sampai keluar ke sekolah sehingga berkerumunnya itu tidak terlihat oleh orang luar. Kemudian waktunya kita perpendek. Jadi biasanya kita full day sampai jam 4, itu kita perpendek mungkin sampai sebelum duhur seperti itu. Supaya anak-anak tidak capek juga, imunitasnya tetap terjaga. Jam masuk sekolahnya sama, pukul 7 pagi? Iya, betul, setengah 7. Iya, baik. Bu, kalau nanti pada bulan Juli pemerintah sudah menerapkan kegiatan belajar mengajar secara langsung, artinya kuotanya bisa 100% mereka ikut bersekolah semua, maksudnya seperti itu ya Bu Nisa ya? Ya, semoga saja bisa 100% Amin. Ya, masuk semua. Bu, ada kendala gak sih Bu ketika akan sosialisasi ke wali murid begitu untuk memulai proses belajar mengajar secara tatap muka ini, sosialisasinya ada kendala tidak sejauh ini? Untuk sejauh ini sosialisasi ke wali murid itu berjalan sangat baik gitu ya. Respon orang tua itu memang ingin anaknya sekolah. Jadi kalau anaknya di rumah itu kebanyakan tidak belajar gitu ya. Jadi memang tugas-tugas itu menumpuk sangat banyak. Jadi supaya anak ini tetap belajar gitu. Akhirnya mereka mengizinkan untuk anaknya masuk. Iya. Oh iya Bu, saya ada pertanyaan Bu. Perbandingan antara Ibu sosialisasi mengenai pembelajaran tatap muka dengan sosialisasi secara daring terhadap orang tua itu apakah ada Bu? Semisal kalau misal tatap muka tadi disambut baik, apakah yang waktu daring juga disambut baik dengan orang tua atau justru mengeluh karena kuotanya habis atau bagaimana Bu? Kalau secara daring memang banyak orang tua yang mengeluh gitu ya. Jadi anak-anaknya banyak yang izin ke warkop alasannya untuk mengerjakan tugas gitu. Tapi kenyataannya kan kita tidak tahu seperti itu. Banyak yang mengeluhnya seperti itu. Tapi bukankah ada subsidi dari pemerintah kalau nggak salah Bu ya untuk kuota bagi siswa-siswa yang akan melakukan pelajaran daring? Iya ada, tapi tidak signifikan pengaruhnya. Setiap bulan dapat gitu. Jadi kalau dari sekolah saya itu ada pemotongan SPP tapi ya tidak terlalu banyak, tapi lumayan untuk digunakan membeli kuota. Ya, baik. Bu, kalau boleh ini sedikit keluar dari konteksnya Bu ya. Pembelajaran daring ini kan beberapa pengamat menyampaikan bahwa ini untuk pembentukan karakter juga tidak begitu efisien ya Bu untuk pembentukan karakter siswa. Kemudian kalau akan diberlakukan lagi sebagai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, ini diharapkan pembentukan karakter siswa ini akan terbentuk. Kemudian program vaksinasi dari pemerintah juga terus berjalan. Kalau Ibu Nisa sendiri melihatnya apakah selama kita hampir 1 tahun ini melaksanakan pelajaran daring ini memang tidak menyentuh untuk pembentukan karakter siswa, Bu Nisa? Untuk pembentukan karakter memang sudah tetap dilakukan secara daring. Semisal kalau di sekolah saya basisnya Islam, tetap ada BTQ mengaji gitu ya. Jadi di guru masing-masing setiap anak setor mengaji. Itu juga anak-anak setor. Nah, tetap setor. Tapi ada beberapa siswa gitu ya yang tidak, mungkin rasa tanggung jawabnya kurang gitu. Jadi yang susah itu untuk anak-anak yang seperti itu. Kemudian untuk tugas-tugas memang kalau rasa tanggung jawabnya kurang anak itu ya, jadi numpuk semuanya. Jadi dari awal tugas pertama sampai tugas terakhir sebelum ujian itu tidak ada yang dikerjakan sama sekali. Nah itu entah yang dikerjakan di rumah itu apa, saya juga kurang tahu. Jadi anak itu dipanggil sebelum ujian UAS, TS, itu anak itu dipanggil untuk menyelesaikan tugas. Karena kalau di sekolah saya, karena tugas secara daring semua gitu ya, jadi sebelum ulangan berlangsung, anak-anak harus sudah punya seluruh tanda tangan guru yang menyatakan bahwa tugasnya tuntas semua. Nah, sebelum tugas itu tuntas semua, anak-anak tidak bisa mengikuti ulangan. Nah, jadi biasanya di 2 minggu terakhir sebelum ujian gitu, anak-anak ngebut tugasnya, yaitu karakter yang kurang
bagus itu di situ. Iya. Tanggung jawab Iya. anak-anak untuk mengerjakan tugas itu nunggu Iya. mau selesai dulu itu. Iya. Artinya mereka harus mengerjakannya di saat waktu sudah injury time begitu Bu ya? Ya, betul. Iya. Gitu. Baik, Bu Nisa, kalau kita berbicara masalah tugas murid-murid ya Bu Nisa. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya memantau pekerjaan anak-anak saya itu kan harus dikumpulkan setiap 1 minggu sekali. Itu di hari Senin Bu Nisa, itu harus dikumpulkan. Kemudian bagi mereka yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya, itu biasanya di WA group itu di sounding oleh pihak sekolah bahwa si A, si B, si C, si D itu belum mengumpulkan tugas. Apakah itu juga dilakukan di tempat Ibu? Oh iya, itu tentu saja dilakukan. Nah, setiap guru mata pelajaran, setiap minggunya atau 2 minggu sekali, itu merekap siapa saja yang belum mengerjakan tugas, siapa saja yang belum mengerjakan ulangan harian, misalnya guru yang mengerjakan ulangan harian, itu sudah direkap oleh setiap guru mata pelajaran. Yeah. Kemudian rekapan nilai itu diberikan kepada wali kelas untuk mengingatkan siswa-siswanya, seperti itu. Itu di-share ke WA group juga ya Bu? Iya, ke wali murid langsung. Jadi ke grup kelas masing-masing dan ke grup wali murid, sehingga seluruh wali murid juga tahu. Alasan mereka yang paling klasik apa sih Bu Nisa sampai anak-anaknya tidak mengerjakan tugas sekian banyak? Alasan klasiknya ya Sibuk. tidak paham apa yang harus dikerjakan gitu. Kadang kan ada anak yang tidak mau mengerjakan kalau dia belum paham. Benar. Jadi dia harus paham dulu baru mengerjakan. Nah, itu ya susah. Iya. Kalau daring seperti ini. Artinya ini yang sekolah akhirnya orang tuanya bukan putra-putrinya ya Bu? Nah, ya itu. Betul. Ya karena saya juga merasakan hal itu Bu Nisa. Ya ketika putra-putri saya tidak paham dengan penjelasan gurunya, akhirnya orang tuanya disuruh paham begitu kan? Begitu orang Iya, tuanya betul. paham kemudian dikerjakan, akhirnya tidak kena ke anaknya ilmunya, begitu maksud saya Bu Nisa. Iya. Kenanya ke orang tua. Orang tuanya begitu. Akhirnya orang tuanya memflashback kembali pelajaran-pelajaran. Oh ini dulu pernah diajarkan. Akhirnya dikerjakan oleh orang tuanya, entah ayahnya, entah ibunya. Nah, celakanya ketika orang tuanya lupa sama sekali pelajaran itu akhirnya tidak terkerjakan begitu kan Bu Nisa? Iya, betul. Ya, baik. Bu Nisa, kalau di sekolah Ibu sendiri sejauh ini bagaimana dari siswa-siswinya atau murid-muridnya? Apakah masih tertib melaksanakan protokol kesehatan atau ada semacam sanksi atau mungkin minimal teguran bagi murid-muridnya yang ternyata melanggar protokol kesehatan, Bu Nisa? Iya. Untuk setiap masuk ke gerbang sekolah itu sudah ada pengecekan suhu, penggunaan masker, kemudian kadang menggunakan face shield. Tapi namanya anak-anak, apalagi anak-anak SMA sudah besar gitu ya, tahu gerah gitu. Jadi kadang tidak menggunakan face shield. Gitu. Kemudian di dalam kelas itu juga saya sudah sering mengingatkan maskernya gitu. Jadi ya memang ada anak yang susah sekali diingatkan untuk menggunakan masker gitu. Nah, itu. Tapi setiap keluar sekolah gitu selalu saya ingatkan, nanti hati-hati nanti ada razia atau apa, kan sering terjadi di Sedati situ ada razia masker seperti itu. Ya, Bu, untuk menjaga di lingkungan sekolah Ibu agar tidak sampai menjadi klaster penyebaran virus COVID-19 dari pihak sekolah Ibu, apakah ada agenda untuk melakukan semacam tes swab dan sebagainya untuk mencegah timbulnya klaster baru di tempat Ibu? Nah, untuk sampai saat ini kami belum melakukan itu karena kendala yaitu tadi biaya gitu ya. Jadi karena sekolah lingkungan saya mengajar itu di pinggiran gitu ya atau pinggir kota, jadinya untuk membiayai itu dananya belum ada. Iya. Baik. Jadi guru-guru melakukan swab secara mandiri terhadap. Secara mandiri ya tes swabnya ya. Ya. Baik. Sudah dilakukan vaksinasi juga ya Bu di sana? Kenapa? Vaksinasi sudah sampai ke sana untuk tenaga pendidiknya? Kalau SMA itu baru minggu depan. Karena 2 minggu kemarin atau 3 minggu kemarin itu baru sampai guru-guru SMP. Jadi bergantian. Untuk minggu depan baru ke bagian untuk SMA, tingkat SMA. Ya, itu dilakukan di lingkungan sekolah juga untuk vaksinasinya? Kalau vaksinasi itu dilakukan per kecamatan. Jadi dilakukan di 2 tempat.
di Puskesmas Sedati dan Kimia Farma Sedati. Oh iya iya. Baik. Ada yang dirasakan dari sebelum divaksinasi. Bu Nisa sendiri sudah divaksinasi juga? Belum. Belum ya? Kan jadwalnya baru minggu depan. Oh begitu. Baik. Dari cerita teman-teman sejawat, para guru yang sudah divaksinasi, bagaimana perasaan mereka, Bu? Kalau perasaannya ya senang mendapatkan fasilitas itu kan juga suatu privilege gitu ya. Jadi senang. Kemudian untuk efek samping insya Allah tidak ada semua, masih aman. Tapi bukan berarti setelah divaksinasi bebas kemudian abai terhadap protokol kesehatan ya Bu Nisa ya? Oh ya tidak, itu pasti protokol itu tetap nomor 1, harus menggunakan protokol. Ya, mantap. Baik, Bu Nisa, terakhir ada harapan yang disampaikan kepada murid-murid begitu ketika kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah atau stakeholder lainnya. Silakan Bu Nisa. Ya, terima kasih waktunya. Saya ingin menyampaikan pesan saja, semoga pandemi ini segera berakhir, kemudian anak-anak bisa masuk sekolah seperti biasanya gitu ya, sehingga anak-anak tetap mendapatkan ilmunya secara penuh ya, tanpa ada halangan apapun itu, halangan kuota, halangan ekonomi yang lainnya gitu sudah tidak ada, sehingga anak-anak fokusnya hanya belajar dan belajar. Seperti itu. Baik, Bu Nisa, terima kasih waktunya sudah bersama A-Station Surabaya pada ya, sore hari ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat, Bu Nisa ya. Amin. Ya. Baik, selamat sore Bu Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Demikian tadi Elovers perbincangan kami bersama salah seorang tenaga pendidik atau guru